warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah belajar sampai ke tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah muatan IPA, yaitu rangkaian listrik. Kita memakai buku pena halaman 148. Nah, jadi kita sudah memasuki rangkaian listrik ini, di bidangnya adalah bidang fisika ya. Nah, jadi kita mulai dulu tentang apa itu rangkaian listrik. Nah, di rumah kalian atau di sekitaran kalian pasti sering melihat sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Contoh, lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, itu semuanya adalah menggunakan yang namanya listrik. Nah, jadi di sini peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, jadi yang namanya peralatan elektronik yang ada di rumah itu kalau tidak ada listriknya kan tidak bisa menyala. Nah, makanya kan kalau misalkan pada saat listrik padam itu kan semua peralatan elektronik itu tidak bisa menyala, yang langsung harus langsung disambungkan ke aliran listrik. Nah, contoh peralatannya tadi kalau yang ada di buku adalah lampu, senter, dan juga televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen. Jadi ada beberapa yang menyusun yang namanya rangkaian listrik ini, yaitu yang pertama adalah sumber listrik, kedua konduktor listrik, dan ketiga adalah alat listrik. Nah, jadi yang namanya rangkaian listrik itu harus disusun dari 3 komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan juga alat listrik. Nah, kalau sumber listrik adalah sesuatu yang menghasilkan yang namanya listrik. Contoh misalkan baterai, lalu pembangkit listrik. Nah, itu. Lalu kalau untuk konduktor listrik adalah sesuatu atau alat atau bahan yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya itu adalah seperti tembaga. Kabel itu kan ada tembaganya tuh di dalamnya. Nah, itu adalah konduktor listriknya yang bisa mengalirkan listrik. Sedangkan alat listrik adalah sesuatu atau bahan yang bisa diberikan aliran listrik. Contohnya misalkan kayak lampu. Lalu alatnya selain itu juga misalkan saklar dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga memerlukan saklar nih. Saklar yaitu adalah alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Jadi saklar itu yang bisa kita on off kan, itu menyambung dan juga memutuskan aliran listrik. Jadi itu termasuk ke dalam alatnya. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, komponen konduktornya misalkan adalah kabel plastik ya. Kabel tadi kan ada di dalamnya itu tembaga. Nah, tembaga itu yang bisa tapi menyalurkan aliran listrik ke lampu misalkan, seperti itu. Nah, di buku ada rangkaian di mana ada 2 buah baterai, 1 saklar, lalu ada dihubungkan ke lampu, dihubungkannya itu dengan kabel. Nah, di sini baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Jadi baterai di sini adalah fungsinya sebagai sumber listrik. Lalu kabel listrik berfungsi sebagai konduktor atau yang menyalurkan atau yang menghantarkan arus listrik. Nah, di sini lalu ada juga lampu. Lampu di sini fungsinya adalah sebagai alat listriknya. Jadi berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Misalkan kalau kayak kipas angin, mengubah energi listrik menjadi energi gerak, seperti itu. Nah, jadi yang adanya baterai, lampu, saklar, dan juga kabel itu tadi itu merupakan satu rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi yang namanya rangkaian terbuka dan juga rangkaian tertutup.
Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Jadi yang namanya rangkaian terbuka itu apabila saklarnya kita off-kan atau kita tidak hubungkan saklarnya itu ke kabel yang satunya, maka lampu itu tidak menyala. Itu yang dinamakan dengan rangkaian terbuka. Sedangkan rangkaian tertutup itu adalah semua komponennya terhubung, jadi semua kabelnya lalu saklarnya juga dihubungkan, makanya bisa dialirkan arus listrik supaya bisa menyalakan lampu misalkan. Nah, rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian seri itu disusun sejajar, kalau rangkaian paralel itu bertingkat seperti itu. Nah, jadi di sini kita bahas yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, jadi beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-cirinya rangkaian seri dulu. Pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jadi dia sejajar aja, berurutan dan tidak ada cabang sama sekali. Jadi satu kabel aja dibikin sejajar. Lalu yang kedua adalah jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Jadi kalau untuk rangkaian listrik seri ini, kalau misalkan ada satu lampu aja yang padam atau misalkan kabelnya ada yang putus, itu maka akan semua lampunya juga berakibat padam semua. Jadi kalau satu aja yang padam, semuanya akan ikut padam. Itu ciri-ciri rangkaian listrik seri. Mungkin itu saja penjelasan tentang rangkaian listrik pada hari ini. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum.